Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, apa ya hari ini? Diskusi ya, atau ngobrol-ngobrolnya, kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini seperti yang saya sampaikan tadi di grup biomol ya, karena grupnya itu biomol sama anamol dan biomol. Grupnya kalian tuh ada 2. Jadi hari ini seperti jadwal kita persamaan persepsi, atau jika teman-teman masih ada hal yang ingin ditanyakan mengenai materi-materi kemarin, silahkan disampaikan sekarang. Silahkan saya berikan kesempatan pada teman-teman dulu untuk menyampaikan jika masih ada pertanyaan mengenai materi biologi molekuler yang kemarin telah disampaikan. Kemarin biologi molekuler mulai dari teman-teman belajar mengenai ruang lingkup ya. Ruang lingkup biologi molekuler itu yang dipelajari apa, definisinya apa, bedanya dengan kemarin itu ada genetika, fisiologi, dan lain-lain itu apa. Lalu selanjutnya teman-teman mengenal genom, mengenal kromosom, mengenal gen, DNA, itu susunannya seperti apa, lalu yang package itu siapa, lalu selanjutnya teman-teman belajar transkripsi ya, transkripsi bedanya di eukariot dan prokariot itu apa, lalu teman-teman di eukariot belajar mengenai modifikasi pasca transkripsi, yang kemarin ada penambahan tutup 5 di ujung 5 dan penambahan ekor poliadenilasi ya. Lalu setelah itu ada transkripsi, translasi, lalu setelah transkripsi ada translasi ya dan post translasi. Lalu setelah itu teman-teman belajar teknologi cloning, mengenal teknologi cloning, lalu kerusakan DNA, mutasi, dan perbaikannya, mekanisme perbaikan. Lalu terakhir ini ya, paham persepsi ini tidak keluar ini hari ini. Hari ini kita diskusi saja mengenai materi yang kemarin pernah kita diskusikan. Seperti itu. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Wah ini kalau nggak ada yang tanya, kita mau tamasya beneran ini. Tuh, lewat chat. Oke, DNA damage dan repair. Oke, saya share screen dulu. DNA damage. Oke, kita review sebentar ya. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi kita di DNA damage, mutasi dan repair, jadi kerusakan DNA, mutasi dan mekanisme perbaikannya seperti apa. Jadi kerusakan DNA ini di slide saya kemarin saya sampaikan dia ada beberapa, ada 2 sih ya kalau digolongkan, yang karena faktor eksternal, lingkungan, dan faktor internal gitu. Nah, faktor eksternal dan internal itu ya, contoh kalau faktor eksternal ya kita kena radiasi, kena paparan bahan kimia, kita minum sesuatu yang dia karsinogenik dan lain-lain. Kalau internal ya memang terjadi kesalahan di dalam tubuh kita ya. Terjadi kesalahan misal DNA sedang replikasi, jadi ini ya, replikasi DNA itu tetap ada kesalahannya. Jadi ada mekanisme perbaikan, tetapi mekanisme perbaikan itu masih meninggalkan kesalahan gitu. Mekanisme perbaikannya masih meninggalkan kesalahan. Makanya di sini mekanisme repair, mekanisme perbaikan DNA itu mengkoreksi 99% kesalahan. Jadi memang kerusakan DNA, jadi yang dinamakan rusak di sini dia berbeda dari keadaan normalnya gitu ya.
dia berbeda dari keadaan yang seharusnya. Dia berubah satu bahasa saja itu sudah disebut rusak gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini salah satu hal yang menyebabkan DNA itu rusak, yang paling terkenal, yang paling umum diketahui adalah yang namanya mutasi. Nah, mutasi ini dia macam-macam. Kemarin kita belajar ada beberapa penggolongan mutasi ya. Ada dia berdasarkan letak gitu, letak di dalam tubuh secara garis besar. Jadi kita tidak ke ranah sel atau ke ranah yang lebih dalam lagi ke gen molekuler enggak, tapi ini kita ke lebih besar lagi ke jaringan gitu ya. Jadi somatic mutation ini dia ketika mutasinya hanya terjadi pada individu saja. Hanya terjadi pada individu itu di waktu itu saja. Tetapi kalau germline itu dia bisa diturunkan. Jadi mutasinya itu turun-temurun. Ini penggolongan yang pertama. Penggolongan kedua saya tak admit dulu. Oke. Nah, sebelum penggolongan yang selanjutnya ini ada mutation rate, mutation frequency ini untuk pengetahuan saja. Jadi ini ketika nanti teman-teman baca jurnal biar tidak bingung ketika muncul kata-kata ini ya. Jadi ini laju mutasi kayak kecepatan kendaraan itu ya. Jadi kalau di sini laju mutasi itu kemungkinan munculnya suatu mutasi per satuan waktu. Kalau kecepatan itu kan ya per kilometer per jam ya. Jadi jarak per satuan waktu. Kalau di sini kemungkinan munculnya mutasi per satuan waktu. Atau generasi ya. Dalam 3 generasi ada 2 kemungkinan munculnya mutasi, misal seperti itu. Kalau frekuensi mutasi itu adalah jumlah mutasi dalam satu waktu. Dalam satu waktu, bukan per ya. Ini dalam satu waktu. Jumlah mutasi dalam satu waktu. Jadi misal dalam satu desa, itu dihitung jumlah keseluruhan penduduknya, lalu dihitung yang mutasi berapa di persentase. Nah, itu frekuensinya. Tetapi kalau lajunya itu yang dia per satuan waktu, jadi tidak hanya di satu waktu. Dia per tahun kah, atau per 10 tahun kah. Jadi kalau yang laju, itu dia ada per satuan waktu, tapi kalau yang frekuensi itu dalam satu waktu tertentu. Oke. Nah, ini kalau penggolongan berdasarkan dia ketambahan atau dia kehilangan ya. Dia ketambahan atau kehilangan basa nitrogen gitu. Ada insersi dan delesi. Ini adalah mutasi yang sangat umum ya, insersi dan delesi. Insert itu kemasukan, bukan kerasukan setan gitu, tapi kemasukan basa nitrogen. Delesi, delete. Teman-teman kalau delete di HP gitu ya, misal nomornya eng gitu tak delete karena sudah tidak ada hubungan lagi gitu, itu kan dihapus gitu ya. Nah, mutasi delesi itu juga sama, dia dihapus atau dihilangkan, kehilangan gitu. Kehilangan basa nitrogen. Kalau misal dalam satu untai itu dia kehilangan dan mendapatkan basa nitrogen sekaligus, namanya indels. Gitu. Nah, dari insersi dan delesi ini nanti dikenal namanya frame shift gitu ya. Frame shift mutation seperti ini. Nah, frame shift mutation ini apa? Jadi ketika saya cari bolpen dulu. Komen. Oh, pensil. Warnanya apa ini? Oh, merah. Cara gantinya gimana ini? Udahlah, pakai merah aja ya, biar kelihatan. Pas kemarin teman-teman belajar translasi, teman-teman belajar mengenai kodon ya. Dia 3 basa nitrogen yang mengkode satu jenis asam amino gitu. Misal, harusnya mRNA itu, harusnya yang atas ini, mRNA harusnya yang atas ini, yang normal. Jadi start kodonnya di sini, stop kodonnya di sini ya. Ada TAG, stop kodon di sini, dan ATG, metionin, dia jadi start kodon di sini. Tapi karena ada delesi dan insersi, misal ini ada penghapusan 1A di sini. Nah, di sini A-nya hilang, harusnya ini ada A-nya ini ya di sini. Ini langsung harusnya ATG jadi CTG, dia mundur.
Jadi dia maju atau mundur di sini. Mundurnya ya, ke kiri gitu ya. Nah, ini stop codonnya dia jadi, karena dihitungnya 33 tadi. Dihitungnya 33. Metionin, serin, ini sampai tirosin sama. Tapi ketika udah ketemu metionin yang di sini ganti sistein karena hilang A-nya. Tetap dihitung 33. Nah, ternyata stop codonnya ikut maju ya. Maju aja lah. Stop codonnya ikut maju seperti ini. Jadi panjangnya sama amino dia jadinya cuma segini. Nah, ini contoh kalau yang dari sini ada di dua bahasa. Harusnya dia CATG, AT-nya hilang, jadi langsung CG. Jadi harusnya CATG, AT-nya hilang. Nah, ini ternyata stop codonnya tambah maju lagi. Jadi asam aminonya dia cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma ada 10 asam amino. Jadi proteinnya yang terbentuk cuma segini. Ini delesi ya. Insersi juga sama, ketambahan 1C aja. Harusnya CATG jadi CCATG gitu. Ini bisa memajukan stop codon. Nah, ini mau ada dua insersi, dia tetap memajukan stop codonnya. Nah, ini disebut frame shift. Jadi, perubahan frame. Frame-nya harusnya sepanjang ini, adegannya gitu ya. Jadi, frame. Nah, harusnya dia yang dicetak adalah seperti ini, segini gitu ya. Tapi karena ada insersi sama deresi, dia berubah jadi lebih pendek. Jadi lebih pendek. Ini frame shift mutation. Nah, ada yang baru masuk. Oke. Nah, dari frame shift mutation ini akan ada penggolongan lagi mutasi berdasarkan fungsi dari hasil frame shift mutation ini. Jadi yang tadi frame shift mutation menyebabkan asam amino yang terbentuk itu jadi lebih pendek. Nah, akibatnya itu bisa digolongkan lagi menjadi beberapa mutasi. Contohnya ini ya, point mutation. Nah, kalau point mutation ini dia mutasinya terjadi di satu tempat seperti frame shift tadi, tapi cuma di satu tempat dan itu sudah bisa mengubah susunan asam amino yang ditranslasi. Nah, di sini ada substitusi. Kalau tadi delesi insersi menghilangkan kehilangan dan ketambahan, kalau substitusi keganti gitu ya, terganti. Harusnya A jadinya T dan lain sebagainya. Nah, untuk yang A ini dia bisa digolongkan menjadi dua ini ya. Jadi ini yang A. Ketika A atau G, yang dia adalah purin, itu disubstitusi oleh pirimidin, T atau C, disebut substitusi transisi. Tetapi ketika, mohon maaf, ini OR ya. Jadi ketika purin yang A itu digantikan oleh sesama purin, G gitu, itu namanya transisi ya, substitusi transisi. Tetapi kalau purin digantikan oleh pirimidin, itu namanya transversi, substitusi transversi. Kalau di sini purin kan cuma ada dua ya, A dan G, pirimidin, T dan C, karena kita DNA bukan RNA. Jadi adenin dan guanin itu harusnya adenin, dia jadinya guanin, sama-sama purin gitu ya, atau guanin jadinya adenin, itu namanya substitusi transisi. Atau harusnya timin dari sitosin, atau sebaliknya itu namanya substitusi transisi. Tetapi kalau substitusi transversi, itu harusnya A atau G menjadi T atau C. Ini untuk yang substitusi ya. Nah, di sini yang saya sampaikan efek dari frame shift tadi adalah ini, ada silent, missense, dan nonsense. Ini di Indonesia kan ini jelek ya. Nanti kalau ditanya ini pakai bahasa Inggris saja lah, karena di Indonesia kan agak aneh. Silent mutation, jadi ketika dia terjadi frame shift atau dia berubah asam aminonya ya, itu dia tidak menyebabkan apa-apa. Jadi terjadi perubahan, tetapi dia tidak apa-apa. Tidak apa-apa kok. Jadi dia tidak lantas berhenti, dia tidak bisa ditranslasi atau transkripsi, tidak. Nah, kalau yang missense, ini dia, jadi kalau yang silent tadi, asam aminonya pun tidak berubah, asam aminonya tetap itu. Tapi kalau yang missense, itu asam aminonya berubah, tetapi kebanyakan dan bisa jadi dia fungsinya tetap sama. Dia fungsinya tetap sama. Kalaupun berubah, dia
tidak langsung stop gitu ya. Tapi kalau yang nonsense dia stop, dia langsung stop kayak yang di frame shift, tapi frame shift yang dia memajukan tadi contohnya kebetulan kalau frame shift memang berubah ya, stopnya dia maju semua. Tapi ini adalah faktor-faktor, efek-efek dari mutasi-mutasi yang terjadi, khususnya untuk point mutation. Ini ada 3 ini. Nah ini contohnya ya. Ini harusnya methionine, proline, threonine, arginin. Terus stop. Harusnya seperti ini. Ini yang ideal. Nah di sini si bagian ini yang harusnya TA, harusnya T, dia digantikan C di sini. Akhirnya nanti mRNA-nya dia jadinya methionine, proline, threonine, arginin, dan stop. Ini masih sama. Jadi ini bahasanya kan berbeda nih ya, sudah digantikan bahasa yang di sini berbeda. Cuma dia hasilnya tetap proline. Karena ada aturan Wobble itu di translasi, karena satu asam amino itu bisa dikode oleh beberapa kodon, beberapa 3 urutan DNA. Ini silent mutation. Jadi ini kan tetap ini di sini, tetap proline. Nah kalau yang missense ini dia berubah. Tadinya arginin, ini ya arginin, dia menjadi histidin. Dia berubah. Nah ini dia tetap panjangnya segini, tetapi si asam amino yang berubah. Nah ini bisa merubah fungsi, atau dia tetap fungsinya sama. Nah kalau yang nonsense, nah ini yang stopnya maju. Ini yang stopnya maju. Jadi ini efek dari frame shift ini ya. Nonsense mutation. Jadi ini tidak berfungsi biasanya kalau stop codonnya maju. Nah kalau yang tadi point mutation, karena yang bermutasi itu cuma di titik-titik tertentu, pada bahasa-bahasa tertentu. Kalau yang kedua ini adalah mutasi di levelnya kromosom. Sama ada delesi. Kalau di sini insersi itu duplikasi ya, karena dia banyak gitu. Lalu ada inversi dan translokasi. Untuk delesi sama, ini yang hilang BCD ya, jadi langsung A, langsung E di sini. Ini delesi, ini kromosom levelnya. Jadi ada lokus-lokus tertentu dia hilang gitu. Lalu duplikasi, diduplikat. Ini BCD-nya 2 kali. Inversi, kebalik ya. Harusnya ABCDE, ini jadi ADCPE. Ini kebalik-balik, inversi. Dan translokasi, ini beda kromosom tapi bisa pindah. Beda kromosom tapi bisa pindah. Ini translokasi. Nah, ini pentingnya mutasi ya untuk evolusi. Kita kan ya berkembang terus sejak dulu ya. Kalau tidak berkembang mungkin kita masih berbulu semua sekarang. Lalu ini untuk penelitiannya. Nah, ini yang perbaikan DNA. Perbaikan DNA itu ada 2. Yang pertama base excision. Jadi seperti artinya ya base basa. Jadi nanti cuma 1 basa. Atau dia yang diperbaiki adalah, yang rusak adalah beberapa basa, 1 atau beberapa basa sedikit gitu ya. Lalu yang nukleotide ini dia beberapa pasang basa, banyak, lebih banyak dibandingkan yang base. Jadi perbedaannya di situ. Yang base itu sedikit, 1 atau sedikit basa lebih dari 1 tapi masih sedikit. Kalau yang nukleotide itu sudah dalam satu kumpulan basa-basa gitu ya, dia rusak. Yang diperbaiki itu adalah ada beberapa sequence yang diperbaiki. Nah ini untuk yang base ya, jadi ini yang diperbaiki ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di slide itu di sini ada yang bolong, Nah ini yang mau diperbaiki, yang mau ditambah sebenarnya biar dia tidak bolong gitu. Nah ini ada dua jalur, ini yang jalur panjang, ini yang jalur pendek. Kalau yang jalur panjang dia perlukan enzim polimerase, jadi ini ada endonuklease
seperti namanya ya, endonuklease, nuklease, kalau sel-sel itu kan enzim. Enzim yang dia ngapain nukleat gitu ya, asam nukleat. Nah, ini di sini dia memotong atau memecah asam nukleat. Nah, ini di bagian yang bolong ini tadi, ini diputus. Das. Ini katakan putus ini, terus putus. Nah, untuk yang jalur panjang, pemanjangan ini dia jalur panjang, ini dia dibantu oleh enzim polimerase, DNA polimerase. Nah, ini dia diperpanjang ke sana. Nah, terus ketika dia sudah pada urutan bahasa tertentu, dia dapat sudah mengcopy beberapa bahasa, ini dipotong oleh namanya flat endonuklease. Sama endonuklease juga, dia katakan putus di sini. Tas, dia hilang yang di atas. Lalu dilem oleh enzim ligase. Tapi kalau yang jalur pendek, dia ini langsung dihilangkan oleh ini ya, liase, enzim liase. Hanya di sini saja. Lalu oleh enzim polimerase sama enzim ligase, enzim polimerase dia membuat polimernya, lalu enzim ligase dia menempelkan di sini. Ini untuk yang base. Ini kan kalau contoh di sini cuma satu ya. Satu atau dua lah, tidak panjang. Tapi kalau yang NER, ini dia besar. Dia besar. Jadi misalnya timin timin dimer ya. Jadi di sini ada dua timin. Ini timin, ini timin. Yang diperbaiki adalah segini. Tidak hanya satu. Jadi ini ada sequence yang jauh lebih besar, jauh lebih panjang untuk dihilangkan. Kalau di sini sih lebih pada mekanisme ya. Ini untuk pengetahuan aja, saya nggak minta teman-teman menghafalkan. Jadi teman-teman paham, nanti akan ini dibantu oleh protein, dibantu oleh enzim, ada enzim helikase, dia untuk helix ya, helikase berarti untuk memutar balik dan memotong gitu. Dan di sini nanti akan terjadi pemotongan DNA atau segmen DNA yang lebih panjang. Nah, ini lebih panjang nih dipotong oleh ini. Kompleks ini ya, kompleks enzim dan protein UVRD. Jadi di sini dia hilang, baru ada enzim polimerase dan enzim ligase. Nah, ini enzim polimerase dan ligase ini adalah dua enzim yang teman-teman tidak boleh melupakan keberadaannya, walaupun teman-teman mungkin sering dilupakan gitu ya. Jadi ini enzim polimerase satu kalau di sini ya. Jadi di sini yang penting teman-teman kalau mendengar DNA polimerase, RNA polimerase itu dia adalah enzim yang mengkatalisis proses pembentukan polimer. Jadi untuk DNA polimerase berarti dia membentuk polimer DNA. Kalau RNA polimerase dia membentuk polimer RNA yang terdiri monomernya adalah basa nukleotida. Nah, yang tugasnya memanjangkan tadi itu adalah jadi bukan polisi ya. Kalau yang polisi itu untuk perpanjangan SIM. Kalau di sini untuk perpanjangan DNA polimerase. Dan ligase itu adalah yang nempel. Jadi saya cari contohnya apa ini. Oke. Wah, kok nggak apple to apple ini. Nggak apa-apa. Saya tak lihat gambar saya. Nanti nggak pas. Jadi misal HP saya ini adalah DNA yang bawah, terus kuas ini adalah DNA yang di atas ya. Jadi polimerase itu dia memanjangnya ke kanan gini. Gini ya. Nah, ini kan ada ikatan antara yang atas dengan yang bawah ya. Nah, nanti ketika dia nabrak dengan DNA yang ada di sebelah kiri, ini dia belum berikatan. Yang jari saya dengan yang di kuas ini belum berikatan. Nah, ini tugasnya adalah enzim ligase yang dia menempelkan. Baik, itu Anissa. Mbak Anissa mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai kerusakan DNA yang paling banyak disebabkan oleh mutasi yang paling terkenal ya, dan mekanisme perbaikannya. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Nggak ada lagi nih yang ditanyakan?
Oke, mungkin saya share yang lain aja dulu. Saya share, mungkin kemarin pernah saya share ya. Mana? Nah, ini ini ya, kalau dari segi ini sempat booming waktu itu tanggal berapa ini? Nggak salah bulan Juli harusnya. Mana ini malah rano. Wah, Agustus. Ini malah telat ini. Mengenal mutasi virus COVID-19 D614G 10 kali lebih ganas, vaksin tidak efektif. Nah, ini kan booming ya. Maksudnya ini di website semua orang bisa membaca, semua orang itu bisa mengakses, tapi tidak semua orang paham. Beneran enggak gitu ya. Nah, kita sebagai orang orang ilmiah gitu ya, perlu mencari tahu ketika mendengar atau melihat atau menonton berita yang memang dia ada kaitannya dengan kita terutama. Nah, ini kan mutasi-mutasi seperti ini kan ya kita barusan belajar tentang mutasi ya. Ini ngapain ini? Nah, ini mutasinya itu dia D, D ini kode untuk asam aspartat, G ini adalah untuk glisin, asam amino. Asam amino, asam aspartat, di sini asam aminonya glisin. Maksud dari D614G ini adalah urutan asam amino yang ke-614 yang seharusnya asam aspartat dia menjadi glisin. Tetapi ini dia masih tetap berfungsi. Nah, ini namanya mutasi apa, teman-teman tahu nggak? Kalau kita belajar tadi. Kita belajar di, ya barusan saya sampaikan tadi. Ini kira-kira mutasinya masuk yang mana? Mutasi apa? Ada yang mau menjawab? Ini kalau D614G ini, asam amino urutan ke-614, harusnya asam aspartat, dia menjadi glisin. Mutasinya di situ. Ini terjadi perubahan asam amino tetapi dia tetap berfungsi. Ini nama mutasinya apa namanya? Nggak ada yang mau menjawab. Tadi udah loh, tak kasih tahu loh. Izin menjawab, Pak. Ah, Missense mutation ya, Pak? Mutation ini siapa ya? Tuh di bawah. Oh, Ineke. Pak. Ya, ketutupan. Ini Sabrina jawab ternyata silent, bukan ya? Silent. Kalau silent, dia tetap asam aspartat. Dia tetap asam aspartat. Sama-sama asam aspartat, tetapi urutan DNA-nya berubah. Tetapi mengkodenya menjadi asam aminonya tetap asam aspartat. Karena sekali lagi, satu asam amino bisa dikode oleh lebih dari satu codon, lebih dari satu pasangan tiga set DNA, basa nukleotida. Nah, kalau yang ini tadi benar missense mutation ya, karena dia harusnya adalah asam aspartat tetapi berubah menjadi glisin. Nah, apakah 10 kali lebih ganas dan apakah benar vaksinnya menjadi tidak efektif? Ini dia dapat dari mana? Bentar, saya mau ini tadi langsung tak buka aja. Oke. Dalam sebuah postingan Facebook, oh dia dari Facebook. Oke. Nah, ini kan dari Facebook ya. Ini kan mengerikan ya, maksudnya kita harus benar-benar belajar ya. Ketika ada orang-orang tersesat keilmuannya, terutama ya kalau memang ini memang tersesat kalau ini. Karena di jurnal-jurnal tidak seperti ini, tidak langsung lebih ganas. Nah, ini ada kalau yang mau bacaannya ya bahasa majalah ya, bukan bahasa jurnal. Ini Nature, di situsnya Nature itu sering dia ini juga membuat artikel yang bahasanya itu bahasa majalah. Walaupun pemilihan katanya, pemilihan kata-kata yang memang tidak sembarangan ya, pemilihan katanya kalau bahasa Jawa itu kromo inggil gitu.
Tetapi susunan bahasanya tidak seresmi jurnal gitu. Susunan ya, tapi kalau kata-katanya itu kromo inggil. Nah, ini ilustrasinya di sini. Bagian yang termutasi itu bagian di sini gitu ya. Bagian dilingkari dari si siapa? D614G tadi. Awalnya ada yang putih ini. Awalnya yang putih sebelum dia. Nah, karena ada mutasi, dia jauh lebih terbuka seperti ini. Nah, ini tuh apa sih? Ini dia ada di protein, dia ada di bagian spike atau pada bagian, wah, ada gambarnya nggak ini ya? Spike. Tuh, nggak ada. Saya carikan gambarnya. Spike COVID-19. Nah, ini dia. Atau ini aja. Open image. Nah, kelihatan nggak sih? Kayaknya sih kelihatan. Oh, kelihatan. Oke, jadi spike ini bagian yang ceringit-ceringit, apa ya, yang berduri ya, karena spike-nya duri ya. Jadi kenapa namanya corona? Corona itu artinya mahkota. Ini kayak ada mahkotanya di atasnya. Nah, spike itu bagian sini. Nah, inilah yang menjadikan virus itu bisa mengenali manusia sebagai inang. Itu adalah komponen yang ada di spike. Komponen yang ada di spike. Nah, apakah benar ini membuat dia lebih ganas? Mungkin dari sini dulu ya. Kalau di sini mutasi D16G ini dia meningkatkan frekuensi infeksi. Jadi tadi ilustrasinya seperti ini ya. Dia yang putih, agak nutup gini, ketemu dengan suatu reseptor yang ada di tubuh manusia. Jadi ketika mau mengenali, dia harus ada mekanisme untuk membuka dulu. Tetapi kalau dia udah membuka, kan dia lebih cepat ya, gitu. Dia lebih cepat nempel. Nah, di sini menyebabkan si virus ini dia jauh lebih mudah menular, jauh lebih mudah tertransmisikan. Ini ada banyak jurnal yang membahas. Dia ada banyak jurnal yang membahas bahwa dia ini virus ini ya, S-nya ini spike. Saya besarkan. Ini ya. S spike G614 ini lebih stabil daripada ketika dia asam aspartat. Nah, di sini sesuai dengan data-data epidemiologi yang menyebutkan bahwa virus SARS-CoV-2 yang dia bagian spike-nya di asam amino nomor 614 adalah glisin, itu dia bisa ditransmisikan atau transmisi menularkan gitu ya. Ditularkan lebih efektif. Nah, ini sebenarnya datanya ini berkaitan erat dengan data epidemiologi penyebaran. Kenapa di daerah ini nyebarnya cepat sekali? Kenapa grafiknya naiknya cepat? Oh, ternyata rata-rata memang virus yang di daerah-daerah yang nyebarnya cepat, dia bagian spike-nya di asam amino nomor 614 ini, dia berupa glisin, bukan asam aspartat lagi. Nah, di sini, saya tuh kayak kemarin di Nature ya, tadi saya baca lagi kok nggak ada. Jadi di sini, bagian yang termutasi tadi di artikel-artikel yang termasuk di jurnal, di beberapa jurnal itu menyebutkan kalau ini tuh tidak menambah virulensi, tidak menambah keganasan ya. Jadi dia nggak tambah ganas, tidak langsung dia nyokotnya itu lebih keras, itu enggak, dia lebih banyak racun yang dikeluarkan itu enggak, cuma lebih mudah menular, tapi tidak mudah mengeluarkan, tidak racunnya ditambah atau dia memproduksi sesuatu yang mematikan, itu enggak, tidak menjadi kecepatan dia replikasi itu juga enggak. Ini kecepatan dia tertransmisi ya, menular.
Dan ini juga tidak, ini berbeda dengan bagian, jadi mutasi nih, bagian yang termutasi ini berbeda dengan bagian yang dijadikan vaksin. Jadi mutasi ini tidak mempengaruhi produksi vaksin. Ini ada, tapi mana ya? Nanti kalau nemu jurnalnya saya kasih ke kalian. Nah, ini salah satu manfaat ya, yang mungkin real time sekarang kita alami. Ya berita-berita itu meyakinkan sekali mengenal mutasi virus COVID. Ini nggak cuma satu ya. Ketika nanti mutasi membuat dia lebih ganas, vaksin tidak efektif, ini banyak sekali. Tetapi kita coba cross check melalui jurnal. Kalau website, ya website yang memang bisa dipercaya. Kalau Nature ini memang dia salah satu website ilmiah ya, dia website yang menyediakan jurnal, tetapi juga menyediakan artikel-artikel ilmiah yang dia sifatnya lebih umum seperti ini. Oke, baik, silahkan jika ada pertanyaan lagi mengenai biologi molekuler. Nggak ada ini. Oke, berarti dia keluar karena mati lampu. Oke, kalau nggak ada mungkin saya berikan kisi-kisi sedikit untuk UTS nanti. Ini saya stop presenting dulu ya. Nanti saya presentkan soalnya nanti. Repot nanti. Kalau kalian nggak repot, saya yang repot. Oke. Wah, ini tadi udah tak sampaikan ya, tentang apa yang kita pelajari. Jadi teman-teman, nanti untuk UTS, kita mulai dari ruang lingkup biologi molekuler ya, yang dipelajari apa gitu. Lalu kemarin kita belajar mengenai genom, kromosom, gen, dan DNA. DNA dan gen. Teman-teman kemarin belajar mengenai DNA itu yang packaging siapa, nama proteinnya apa. Lalu kemarin belajar mengenai sister chromatid sama satunya kromosom homolog. Nah, itu bedanya apa? Silahkan dipelajari. Lalu perbedaan transkripsi dengan replikasi, contohnya di template, template-nya itu apa? Atau dia nanti produknya apa? Itu silahkan nanti dipelajari. Lalu proses modifikasi mRNA, karena ada RNA yang belum siap ditranslasi, sudah ada yang siap, ada yang mature gitu ya, yang sudah mature, so, RNA dewasa, RNA yang sudah matang gitu, dia bisa siap ditranslasikan gitu. Lalu mutasi tadi kita udah belajar, ada frame shift itu apa, lalu delesi, insersi, missense, nonsense, lalu ada silent, lalu kemarin teman-teman belajar transkripsi di eukariot ya. Di eukariot itu ada bagian yang dia mengatur terjadinya transkripsi pada beberapa gen. Lalu itu kan berbeda ya. Ada yang dia ya kalau di prokariot memang ada satu promotor itu dia mentranskripsikan beberapa gen, dan ketika terjadi translasi itu bersamaan dengan terjadinya transkripsi. Nah, nanti itu silakan dipelajari lagi. Lalu teman-teman juga perlu paham bedanya translasi dan transkripsi, selain dari template tadi juga tempatnya, enzimnya, dan lain-lain. Silakan dipelajari. Kok semuanya dipelajari, Pak? Lah ya, maksud ya enggak dipelajari. Nanti ini soalnya ada isian singkat dan isian singkat dan essay. Yang essay nanti ada teman-teman membaca jurnal mengenai cloning gitu ya. Nanti silahkan dipelajari, dipaskan atau disesuaikan dengan ilmu yang teman-teman dapatkan ketika belajar teori. Yang lain, oke, yang lain kalau yang uraian ini insya Allah udah bisa lah nanti. Ketika teman-teman belajar yang isian singkat tadi, yang uraian ini bisa lah.
Oke, insya Allah tidak ada bahan yang tidak diajarkan ya. Ya, kalau sifatnya pengembangan, iya. Contohnya yang jurnal kan jurnal nggak diajarkan. Tapi apa yang dipelajari dalam jurnal itu dasarnya ada di dalam teori yang disampaikan ketika perkuliahan di kelas. Ini saya nggak sedang present kan ya? Oh enggak kok. Oke, silahkan jika ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di WA. Sebenarnya saya juga baca pertanyaan yang ada di e-learning, cuma pas tak baca nggak ada pertanyaan. Jadi memang saya buka e-learning itu ya paling 2 minggu sekali, mungkin 3 minggu gitu. Tapi ketika WA, insya Allah walaupun nggak langsung tak balas, paling ya nanti malam baru tak balas atau besok pagi jam 3, jam 4 baru tak balas. Jadi silahkan ditanyakan kalau ada hal yang masih dibingungkan. Pak Ali, boleh dikasih contoh lagi? Apa? Boleh dikasih contoh lagi Pak tentang yang mutasi tadi itu loh. Kayak dikasih contoh kayak gitu lagi Pak. Oke. Lihat, tadi yang tadi yang dibingungkan apa? Coba tak cari contoh yang lain. Enggak sih, tapi pengen lihat lebih banyak gitu Pak. Misalnya yang lain apa gitu. Oh iya. Ini saya ketik mutasi malah mutasi rekening. Coba ya tak carikan. Slide 17 20. Karena kemarin memang kebetulan sekali di yang sedang kita hadapi COVID, dan memang COVID ini virusnya bermutasi dan mutasinya kok ya pas missense, dan kita belajar yang missense. Tapi kalau yang lain tuh ada, cuma ini saya juga nggak menyiapkan ya. Oke, ini ada contohnya nggak nih? Oke, ini Oke, saya izin share screen. Tapi di sini tidak ada Oke, ini contoh jurnal yang dia berkaitan dengan nonsense saja ya. Jadi dia tidak menyebutkan kayak yang tadi dia mutasinya di mana. Ada backsound-nya ya. Soalnya satu. Oke.
Nah, tadi si Sabrina kan menjawab yang di SARS tadi adalah silent ya. Intinya kalau silent itu tidak mengubah asam amino, tetapi urutan dari DNA-nya dia berubah. Jadi tetap asam aminonya, sehingga fungsinya tetap sama. Kalau yang missense itu tadi dia mengubah DNA-nya urutannya berubah, asam aminonya juga berubah, tetapi dia masih berfungsi. Tapi kalau yang nonsense itu sudah berubah DNA-nya, malah jadi stop codon. Memajukan stop codon mengakibatkan si polipeptida atau protein yang terbentuk itu jadi tidak berfungsi lagi. Nah, ini adalah contoh jurnal ya. Dia mencoba mencari identifikasi penyakit-penyakit atau bagian-bagian yang mengalami nonsense mutasi gitu ya. Karena ini 10% pasien yang mengalami penyakit genetik itu dia membawa mutasi nonsense, yang dimana dia ini kalau genetis berarti bisa diturunkan tadi yang dia germline ya. Jadi dia membawa nonsense mutation, dimana dia ini harusnya belum stop, dia jadinya stop codon. Harusnya dia bukan stop codon, dia jadinya stop codon. Nah di sini nonsense-nya ini terbentuk karena apa? Jadi macam-macam. Kalau yang tadi di mana yang tadi kita pelajari ya, yang kita pelajari tadi yang di ranah DNA ya. Di ranah DNA yang DNA-nya itu ketika di transkripsi itu ada mRNA-nya, tetapi ketika ditranslasi mRNA-nya yang harusnya bukan stop codon ini jadi stop codon. Nah, yang di sini ini dia rusaknya itu sudah sejak mRNA-nya yang dibahas di sini. Nonsense mediated mRNA decay. Jadi setelah ditranskripsi itu si mRNA ini cenderung dia ada protein yang mendegradasi. Jadi teman-teman bayangkannya gini, setelah terjadi transkripsi, ini transkripsi kan memproduksi mRNA ya. Jadi dia mengkode si DNA, template-nya menjadi mRNA. Oke ya di situ ya. mRNA ini tadi. Nah, ketika ini sudah selesai ditranslasi, ini didegradasi. Ini degradasi. Nanti akan ada sinyal-sinyal yang terbentuk. Dia akan ada kodenya lah. Itu si mRNA udah nggak kepake itu, silahkan didegradasi. Nah, kalau yang di jurnal ini, yang fokusnya, mohon maaf, ya ini background-nya Blender. Jadi, setelah ditranskripsi jadi mRNA, mRNA-nya degradasi. mRNA-nya didegradasi sehingga dia tidak sempurna ketika ditranslasikan. Nah, ini juga membuat nonsense. Dia jadi dia tidak berfungsi lagi menjadi protein. Ini jauh lebih kompleks ya, lebih kompleks dibandingkan yang tadi. Tetapi sama-sama nonsense. Jadi mutasinya itu membuat si asam amino ini tidak bekerja. Si asam amino ini tidak berfungsi lagi. Harusnya dia menjadi enzim polimerase misalnya gitu ya. Dia jadinya cuma seonggok asam amino gitu. Jadi dia tidak berfungsi, itu untuk nonsense. Seperti itu ya untuk contohnya. Jadi kita perhatikan dulu, yang pertama adalah dia berubah atau tidak asam aminonya. Kalau berubah, itu sudah jelas bukan silent. Kalau silent itu tidak berubah. Kalau tidak berubah, jelas silent. Tapi kalau dia berubah, dia jelas bukan silent. Nah, kalau berubah itu ada dua. Kalau dia proteinnya berfungsi, itu nanti dia namanya missense, miss gitu ya, luput gitu ya. Kalau tendangan bebas ya dia kena tiangnya ting gitu, luput. Nah, kalau yang nonsense harusnya nendang ke gawang lawan, dia ke gawang sendiri. Jadi dia nggak berfungsi, dia jadinya harusnya berfungsi sebagai enzim, jadi dia tidak berfungsi apa-apa, tiada guna gitu ya. Merenung ya mungkin. Jadi seperti itu. Nanti saya carikan jurnalnya untuk ini. Saya coba share di grup. Oh ya Pak, tanya lagi boleh Pak? Boleh banget. Kalau yang nonsense itu mutasinya dia bisa letal ke dirinya sendiri enggak Pak? Letal? Jadi
Eh, ke Sangat bisa, iya. sangat bisa menimbulkan kematian untuk yang letal nih. Yang nonsense karena dia frame shift kan tadi. Yang Iya. frame shift ini bisa menimbulkan kematian. Bisa menimbulkan kematian. Apalagi kalau Pak itu dia heeh. Gimana gimana Pak? gimana? Gimana? Nah, apalagi kalau dia protein-protein yang memang dibutuhkan untuk metabolisme rutin ya, itu bisa menimbulkan kematian. Iya Pak ya. Mm-mm. Itu ada pertanyaan dari Rizky Ratna Pak di chat. Oh iya, ini saya kena prank ya tadi dari Rizky Ratna, katanya jam 8. Boleh diulang materi tentang translasi? Wah ini materinya Bu Wiwit ya kemarin ya. Saya juga ada sih. Coba. Ya, kemarin yang kena prank itu Marwah, yang balas dendam Ratna. Mana ya? Translasi. Oh, nggak ada translasi saya. Oke. Saya izin share screen. Oh ini unknown sender ini siapa? Ada unknown sender. Oke. Oke, yang pertama mengenai translasi, kita ke gambaran umumnya saja ya. Loh, kok nggak bisa dikomen? Ada apa ini? Kok saya protek PPT saya sendiri. Nggak apa-apa. Oke. Yang namanya translasi itu adalah namanya translate ya. Jadi dia mentranslasikan mRNA, menerjemahkan mRNA menjadi protein. Jadi ini kalau di sini contohnya di prokariot. Kalau yang atas ini prokariot, dia setelah transkripsi, jadi ini mRNA, ujung 5, ujung 3-nya mRNA, ini di dalam ada bagian yang memang tidak ditranslasikan, karena memang satu promotor itu bisa mentranskripsi beberapa gen. Jadi untuk memisahkan ada bagian yang memang beberapa bakteri itu memang tidak ditranslasikan ya. Contoh ini ada protein alfa, beta, dan gamma. Ini dalam satu mRNA ada 3 protein. Tetapi kalau di eukariot, itu dalam satu mRNA cuma ada 1 protein. Jadi ini definisi dari translasi dan perbedaan translasi antara prokariot dan eukariot. Itu yang pertama. Ini sama tadi ya. Jadi kalau di eukariot, AUG-nya itu cuma ada 1 start codon, tetapi kalau di prokariot itu ada beberapa start codon di dalam mRNA-nya. Nah, kalau yang tadi prokariot ya. Nah, kalau yang di eukariot, kemarin kita belajar kalau di eukariot nanti akan ada mekanisme splicing atau pemotongan, dipotong terlebih dahulu untuk sebelum masuk ke translasi. Jadi ini juga menjadi salah satu apa ya, kalau hambatan ini sudah ada jalan keluarnya. Salah satu tantangan ya, ketika teman-teman ingin memproduksi protein, memproduksi enzim atau memproduksi hormon, contoh insulin ya yang berasal dari manusia misal atau berasal dari hewan gitu,
ingin diproduksi dalam bakteri. Karena bakteri prokariot, proteinnya adalah eukariot. Padahal di prokariot tidak ada splicing, di eukariot ada splicing. Nah, ini makanya yang kita masukkan itu adalah yang mature. Jadi mRNA yang siap ditranslasikan. Jadi kita cek dulu, ini bagian yang di splicing yang mana, lalu yang kita cloning, yang akan kita masukkan, yang akan kita produksi dalam bakteri, yang akan kita sisipkan DNA-nya di dalam bakteri adalah yang tanpa intron, jadi exon semua. Ini jadi salah satu tantangan dalam membuat produk transgenik. Ini nama proteinnya, splicing-nya. Nah, yang perlu teman-teman pahami juga bahwa ini untuk pengetahuan ya, mekanisme splicing atau pemotongan intron itu bisa memiliki beberapa alternatif titik potong. Jadi misal di sini, ini yang kuning, dia ada 12 alternatif titik potong untuk menghilangkan intron. Yang exon 6 ada 48, exon 9, 33, exon 17 ada 2. Nah, ini menyebabkan jumlah protein yang ada di dalam tubuh kita itu jauh-jauh lebih banyak dibandingkan jumlah gen yang ada. Jadi banyak sekali jumlah protein karena ini dibantu oleh alternatif splicing ini. Ini tak usah. Nah, di sini translasi karena dia ini metabolisme yang dia bentuknya anabolisme ya, dia mensintesis protein gitu, dan protein itu kalau teman-teman belajar itu adalah backbone dari sel kita. Protein ini adalah dia sebagai katalis reaksi di tubuh kita, sebagai pengatur, sebagai regulator yaitu hormon. Makanya ini jadi salah satu mekanisme yang paling pokok ya selain replikasi kemarin. Tapi transkripsi harus terjadi juga. Tetapi pokok di sini adalah satu mekanisme yang memang besar, eventnya itu besar, membutuhkan ya kalau misal event sekarang mungkin Piala Dunia diadakan di Indonesia, gitu. Eventnya besar, membutuhkan energi besar, membutuhkan fokus yang besar oleh sel. Nah, di sini energi yang dibutuhkan untuk sintesis protein itu besar, dia besar. Dan kalau kita coba perbandingkan gitu ya, ketika sel kita pisah-pisah protein, lemak, karbohidrat, nah ketika kita timbang proteinnya saja, itu dia jumlahnya sepertiga dari bobotnya sel. Padahal sel isinya banyak macam-macam. Nah, protein ini dia sepertiganya sendiri. Ini membuktikan bahwa memang protein itu sintesisnya tidak boleh sampai kurang, tidak boleh sampai salah, tidak boleh sampai dia ini ada gangguan. Jadi memang energi untuk menjamin keberlangsungan sintesis protein ini besar yang dibutuhkan. Oke. Nah, komponen dalam translasi ada mRNA, jelas ini jadi template-nya ya. mRNA. Nah, kalau eukariot itu mRNA itu dicetak di dalam nukleus, ditransportasikan ke sitoplasma. Translasi terjadi di sitoplasma. Nah, untuk prokariot, transkripsi dan translasi itu terjadi bersamaan. Ini komponen pertama yang dibutuhkan dalam translasi. Lalu yang kedua, komponen kedua adalah transfer RNA ya. Jadi dia namanya transfer, dia mentransfer informasi dari asam amino ke protein. Jadi memberikan dia mentransfer atau nanti tugasnya mentranslate gitu ya, mentranslate di asam nukleat itu ini berarti aku nanti membawanya atau aku menerjemahkannya adalah asam amino ini. Lalu ribosom, nah ini yang dia nanti tempat atau pabriknya dalam mensintesis protein. Ini isinya adalah ribosomal RNA atau rRNA yang kemarin di Anamol kita pelajari ya, ribosomal RNA dan protein. Jadi tadi ada mRNA, pRNA, dari ribosom, lalu jelas butuh enzim.
Enzim ini mengkatalis polimerisasinya. Lalu butuh protein untuk inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, untuk si tRNA sendiri, itu dia kurang lebih seperti ini ya. tRNA itu yang bentuknya kayak jepit rambut ini ya. Nanti asam amino diikatnya di atas ini, bagian atas. Nah, untuk mRNA-nya ini, contohnya yang di bawah ini ya. Nah, bagian mRNA ini, dia akan dikenali oleh antikodonnya. Jadi, ini akan sesuai. Bagian yang jadi antikodon di sini akan sesuai dengan asam amino yang dibawa oleh tRNA. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini sama-sama membawa leusin ya. Dua tRNA ini sama-sama membawa leusin. Tetapi, dia antikodonnya berbeda. Ini GAG ini, kodonnya ini berbeda. Jadi di sini ada CUC, ini CUU. Jadi dia bisa mengenali sequence codon yang berbeda, tetapi dia mengkode asam amino yang sama. Ini namanya wobble pairing untuk yang tidak seperti seharusnya gitu ya. Nah, ini kan G harusnya C. Dia bisa di sini G dengan U dan dia tetap membentuk leusin. Karena yang dua dia udah berikatan seperti ini ya. Jadi di sini dia dengan U, di sini dia namanya wobble pairing. Nah, dari wobble pairing ini contoh ya, ini ada banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi misal pada ujung 5 dari antikodon, itu dia G, ini dia bisa berpasangan dengan ujung 3 dari kodon. Naik dulu lah. Kodonnya di sini. Ini 3-nya di sini ya, kodonnya ya. Ini kebalikan dengan yang di sini. Ini kan 5-nya yang di kanan. Kalau yang ini 3-nya di kanan. Makanya ini berpasangannya 5-nya yang antikodon, 3-nya yang kodon. Ini ya, 5-nya yang antikodon, 3-nya yang kodon. G bisa berpasangan dengan U atau C, C dengan G, A dengan U bisa dengan A atau G, I dengan U, C atau A. Nah, ini bisa jadi banyak nanti. Nah, seperti ini. Akibat wobble pairing tadi itu, satu asam amino bisa dikode oleh beberapa kodon. Bisa dikode oleh beberapa kodon. Makanya tadi ada silent mutation, missense mutation, dan ada nonsense mutation. Terutama untuk silent ya, dia sama-sama dia berubah, harusnya A ya, dia jadinya G gitu, tetapi dia tetap mengkode fenilalanin. Ini kan untuk mRNA, jadi DNA-nya kalau U dia A, dia harusnya A, dia jadinya G, makanya mRNA-nya dia jadinya C gitu ya. Dia tetap mengkode fenilalanin dan seterusnya. Oke, jangan lupa namanya ada start codon. Start codon ini yang memulai terjadinya translasi. Dia mengkode metionin AUG. Kita lihat di sini, start codon itu cuma ada 1, AUG. Tapi untuk stop codon ada 3, UAA, UAG, atau UGA. Ini mRNA ya, ini mRNA. Nah, tRNA itu selalu memiliki antikodon yang sesuai dengan kodon di mRNA. Ya, antikodon dan kodon ini satu pasangan ya. Nggak usah dicie-cie karena mereka hanya manut saja. Jadi, kalau kodon ini teman-teman bayangkannya dari kode gitu. Yang satu adalah yang dikode, yang satu adalah yang mengkode. Yang dikode ini adalah kodon mRNA, yang mengkode antikodon ini. Nah, di sini mekanisme tRNA itu selalu antikodonnya itu berpasangan dengan kodon di mRNA, di mana antikodon di tRNA sebagai antikodon ini dia membawa asam amino yang selalu sama, jadi selalu seperti itu, tidak berubah-ubah gitu. Itu dia mencegah terjadinya kesalahan pembentukan protein. Nah, translasi itu terjadi ketika nanti sudah ketemu dengan stop codon tadi, yang ada 3 tadi. Satu persatu asam amino itu diikatkan atau digabungkan atau dibuat polimer
itu satu per satu ya, tidak dia membawa 3 langsung digabungkan, ditandem, itu enggak satu per satu. Saya ada gambarnya insya Allah di sini. Nah, antar kan saya cari lagi apa ini. Jadi misal ini, ya biar enak. Ada apa lagi di sini? Oke, misalnya tRNA adalah buku putih ini ya. Buku putih yang baliknya abu-abu. Ntar ada yang baru masuk. Ini buku putih ini adalah tRNA. Dia membawa HP, bukan. Dia membawa asam amino. Oke ya, di atas ini. Nah, nanti di dalam ribosom, ketika dia udah nempel gini, nanti akan ada muncul tRNA yang lain yang sesuai dengan kodon. Jadi tRNA di bawah ya, itu menempelkan si asam amino ini ke asam amino yang sebelumnya ditempelkan. Nah, proses penempelan ini dibantu oleh amino asil tRNA sintetase. Jadi ini enzim yang membantu pengikatan antar asam amino untuk membentuk polipeptida. Saya kecilin dulu. Biar sekali klik itu turun. Oh, enggak turun tetepan. Oke. Nah, di sini mohon maaf. Amino asil tRNA sintetase itu yang menempelkan tRNA dengan asam aminonya. Nah, sedangkan yang menempelkan antara asam amino itu disebut peptidil transferase. Sama-sama ase-ase ini jadi sering salah untuk yang nggak sering dibaca. Jadi dia amino asil tRNA sintetase ini dia berfungsi enzim yang berfungsi mengkatalisis pengikatan antara tRNA dengan asam amino yang dibawanya. Sedangkan yang antara asam amino, di pengikatan antara asam amino ini dibantu oleh peptidil transferase. Nah, tadi ada komponen namanya ribosom ya. Di prokariot ada 50S dan 30S, di eukaryot ada 60S dan 40S. Kalau di prokariot dia secara umum dia lebih kecil, kalau di eukaryot dia lebih besar. Nah, ini ribosomnya seperti ini. Ini yang unit besar, ini unit kecil. Jadi ada 2 tadi ya. 50S, 30S, 60S, 40S. Jadi yang gede itu adalah subunit besar, yang angkanya kecil itu subunit kecil. Ada 2 subunit. Jadi yang namanya ribosom, kalau misal teman-teman bayangkan ada rumah tingkat, itu ada tingkat 1, tingkat 2 ini. Nah, kalau di sini, kalau tingkat 1, tingkat 2 kan berdasarkan posisi. Kalau di sini berdasarkan besarnya angkanya. Yang dia subunit besar, dia yang angkanya lebih besar. Ada 2 subunit. Nah, ini modelnya, model dari translasi itu seperti ini. Ini ribosomnya jalan ke kanan ya. Jadi ini movement of ribosome. Jadi dia jalan ke kanan dari 5 ke 3, dia dibaca. Jadi dia jalan. Ada yang masuk. Ini siapa ini? Elisa Aprizakia Adivira. Ini angkatan 2020 apa? Kayaknya angkatan 2019, nggak ada, tidak apa-apa lah. Belajar. Oke, jadi ini si ribosom ini yang seperti Doraemon hadap belakang ini ya. Ini bukan Doraemon, ini ribosom. Atau ini Doraemon, saya nggak tahu. Tapi kayaknya ribosom deh. Ini ribosom aja lah. Jadi ini ribosomnya dia geser ke kanan ya. Dia geser ke kanan. Jadi si MR-nya di sini, ribosomnya digeser. Nah, di sini ketika dia dapatkan satu kodon di sini, ini nanti akan ada tRNA yang masuk ke sini. Gitu. Jadi tRNA yang membawa satu asam amino ini masuk,
setelah si ribosom ini dia bergeser dan dia mencakup gitu ya, mencakup tiga asam amino, basa nitrogen atau mencakup satu codon gitu. Nah, di sini udah disediakan tempat untuk satu tRNA yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodonnya. Jadi ini bertempat di sini. Kalau yang hijau ini adalah yang sebelumnya ya. Nah, di sini ada peran peptidyl transferase di sini. Peptidyl transferase di sini. Ini tugasnya dia nanti. Jadi ini enggak dia bukan yang ini nyisip ke bawahnya, tetapi yang ini dipotong, ini nyisip ke atasnya di sini. Jadi yang lebih panjang ini kepotong, bukan nyisip, numpuk di atasnya. Baru nanti tRNA-nya geser ke kiri. Nanti insya Allah ada gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya, saya setelkan video. Jadi di sini AUG, namanya start codon tadi adalah codon yang tempat dimulainya translasi ya. Tempat dimulainya translasi. Tetapi AUG ini tidak selalu merupakan 3 basa nitrogen paling awal di mRNA. Tidak selalu yang paling ujung. Tidak. AUG bisa jadi agak masuk lagi. Karena nanti akan ada si ribosom, itu dia nge-track dulu. Jalan di sepanjang mRNA, ketemu AUG, baru mulai translasi. Nah, ini titik inisiasinya ya. Ada Sain-Delgarno sequence. Ini adalah inisiasi translasi kalau yang di prokariot. Jadi kalau di transkripsi kemarin ada daerah promotor, ada tata box, ada GC, ada yang lain kemarin. Kalau di sini ada Sain-Delgarno box. Nah, di sini ada Sain-Delgarno di sini ya. Ini adalah inisiasi di mana nanti si subunit kecil dari ribosom dia akan nempel, dibantu dengan enzim-enzim jelas. Nah, di sini setelah tahu bagian yang dikenali ini, di bagian inisiasi ini, si ribosom subunit kecil, dia akan mengidentifikasi letak dari si start codon. Setelah start codonnya dia sudah settle seperti ini, baru ribosom subunit besarnya, dia akan masuk ke formasi ini dan memulai si translasi. Nah, kemarin kita belajar bahwa ada modifikasi di ujung 5 ya, ada penambahan 7-metil guanosin di ujung 5 mRNA dari eukariot. Nah, ini fungsinya adalah sebagai inisiasi translasi. Kalau yang tadi itu di prokariot Sain-Delgarno, kalau yang di sini di 7-metil guanosin. Nah, bedanya kalau yang di sini subunit kecilnya ini mengenali CAT-nya dulu, dia sudah membawa metionin, sudah membawa tRNA yang mengkode metionin, dia akan bergeser ke kanan sampai nemu AUG di sini. Ketika sudah nemu, baru subunit besar dia akan datang. Baru dimulailah si translasi. Ini kembali ketemu Doraemon yang tadi. Oke. Nah, ini ya. Ini sudah ketemu AUG di sini yang gambar sebelah kiri. Sudah ketemu AUG. Ini kok nggak bisa saya orek-orek. Ini udah ketemu AUG di sini. Yang pertama, ketika dia bergeser, dia ketemu misal ini UCC di sini. Nah, tRNA yang membawa asam amino yang sesuai dengan UCC ini akan nempel di site A. Jadi di sini ada 3 site, ada 3 posisi gitu ya. Posisi A, posisi P, posisi E. A ini mungkin add ya, ditambah. P ini mungkin polimerisasi. E ini exit kali. Jadi dia A, P, dan E. Jadi di sini yang baru saja dikenali oleh si ribosom, dia akan ditempel oleh tRNA yang baru. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Asam amino yang ada di atasnya tRNA ini tidak menyisip di bawahnya, ini bukan. Tapi yang sudah ada di sini, yang ada di kiri, ini akan numpuk di atasnya. Jadi nanti akan seperti ini. Baru tRNA ini akan geser ke kiri. Sebenarnya ini yang geser adalah ribosom ya, dia geser ke kanan sehingga si tRNA ini nanti akan berpindah, yang di tengah ini yang di start codonnya akan berpindah di posisi E.
Nah, setelah di posisi E, dia sudah tidak membawa asam amino lagi, dia akan lepas keluar. Ini istilah untuk polisom ya. Jadi ini dia adalah ketika si mRNA itu langsung dikode ribosom yang banyak. Jadi ini ribosom pertama dia sudah mengkode protein sebanyak ini, yang kedua baru segini, ini berjalan secara simultan. Ini istilahnya adalah polisom. Nah ini polisom sama. Jadi dari 5 ini ya, AUG ini baru mengenali, yang di sini udah dapat segini, ini segini, dan seterusnya, yang sebelah sana dia sudah agak panjang. Nah, terminasinya ini tadi setelah mengenali stop codon tadi ya. Jadi ketika stop codon itu si ribosom menemui stop codon, itu tidak ada tRNA yang mengenali stop codon. Tidak ada tRNA yang dia bisa mentranslasi si stop codon. Yang menempel nanti namanya release factor. Jadi faktor pelepasan ya, release factor. Nah, nanti setelah release factor ini nempel di bagian stop codon, namanya aja release factor ya. Nanti komponen-komponen translasi ini dia akan meritili atau menyebar atau memecah ya, buyar, atau dia akan berpisah satu dengan yang lain. Dari subunit besar, subunit kecil, tRNA yang masih di dalam, termasuk release factor, dia akan lepas dari mRNA-nya. Nah, disinilah proses terminasi terjadi. Nah, ini rangkuman ya dari transkripsi translasi. Jadi DNA ini ada gennya yang atas ya, gennya yang atas ini, makanya di sini nanti yang dikode ini ternyata gennya yang bawah. mRNA-nya dia adalah pasangan dari gennya ya. Jadi gennya TACCC ini lalu ditranskripsikan menjadi mRNA, T jadi A jadi O, C jadi G, dan seterusnya. Lalu dia nanti akan masuk ke proses translasi menjadi protein, yang dimana nanti ini akan dibantu oleh tRNA. Nah, tRNA ini memiliki antikodon yang dia nanti akan berpasangan dengan kodon-kodonnya 33 ya. Ingat, kodon itu 33. Kode yang dibawa oleh mRNA itu 3 basa. Nah, dari 3 basa tadi, setelah dibantu tRNA juga dibantu oleh ribosom untuk pembentukan rantai asam amino. Ada metionin untuk start codon, AUG ya, lalu ada glisin, valin, dan seterusnya. Oh, ini cuma rangkuman juga. Baik, itu yang mengenai translasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mengenai translasi. Jadi ada inisiasi, pengenalan, lalu nanti ada elongasi, lalu ada terminasi. Elongasi pemanjangan ya, pembentukan rantai polipeptida tadi. Lalu terminasi adalah proses berhentinya translasi. Di transkripsi juga sama, ada proses inisiasi, ada elongasi, nanti ada terminasi. Bagian yang dia menjadi sinyal terminasi namanya terminator. Bukan yang robot itu ya. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan. Nggak ada nih. Baik, kalau sudah tidak ada, silahkan belajar, silahkan banyak membaca referensi yang lain. Jika dari referensi yang
kalian temukan itu ada yang ditanyakan, jangan segan-segan untuk ditanyakan ke dosennya ya, baik saya ataupun dosen yang lain. Baik, kita tutup. Nanti silahkan jika ada pertanyaan kita lanjutkan di WA, silahkan japri atau di grup silahkan. Kita tutup pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.